GP Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik pada tahap pertama, yaitu kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Endang Susilawarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Bunda Endang? Ya, alhamdulillah sehat. Sedikit serak-serak. Sedikit serak ya. Selamat siang Bunda Endang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana kegiatan ini akan membantu Bu Endang untuk meningkatkan kompetensi mengajar. Nantinya kita akan ngobrol santai aja dan Bu Endang bisa berbagi cerita gitu ya. Dari ngobrol-ngobrol kita nanti, apa nih sebenarnya harapan awal atau yang Bu Endang harapkan? Kalau dari saya pribadi, saya harapkan nanti setelah kita ngobrol-ngobrol kali ini ya, Bu Susi ya, Iya. nanti saya bisa menemukan sesuatu untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar anak-anak agar saya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Baik. Anak-anak. Harapan Bu Endang tentunya nanti habis sharing ini mampu mengeluarkan ide-ide Bu Endang gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa nih materi minggu depan yang akan diajarkan oleh Bu Endang? Kalau materi ya Bu Susi, untuk minggu depan saya akan mengambil tema yaitu pedesaan. Baik. Dimana nanti di situ saya akan memberikan gambaran-gambaran kepada anak-anak bahwa adanya perbedaan antara pedesaan, kemudian perkotaan, kemudian pegunungan dan pantai. Jadi anak-anak karena lingkungan kita itu pedesaan, jadi anak-anak itu paham bahwa kita itu tinggal di lingkungan pedesaan, seperti itu. Baik. Tentunya Bu Endang untuk mempersiapkan itu telah melakukan sebuah persiapan untuk kegiatan pembelajaran ya. Kira-kira nih apa nih yang sudah Bunda Endang persiapkan nih hingga saat ini nih? Kalau untuk persiapan ya Bunda Susi, yang tentunya yang paling utama adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu berupa RPP. Baik. Kemudian menyiapkan media, kemudian menyiapkan asesmen penilaiannya. Oh begitu. Menurut saya itu udah lengkap sekali loh Bu Endang. Tapi dari materi tersebut nih, ketika kita sudah melangkah materi, kira-kira Bu Endang ada merasa kesulitan nggak nih? Misalnya kesulitan dalam menyampaikan dan hal yang menimbulkan kesulitan untuk anak serap gitu. Jadi apa nih? Bagian mana kira-kira yang menimbulkan kesulitan? Kalau selama saya membuat rancangan RPP ini ya benar sih, sedikit saya mendapat gambaran bahwa besok itu akan sedikit ada kesulitan dalam saya memberikan gimana ya, pengertian kepada anak bahwa karena pedesaan, perkotaan itu kan adalah sesuatu yang abstrak ya bagi anak ya. Jadi bagaimana saya nanti itu bisa memberikan kepada anak itu sehingga anak-anak itu paham, ini tuh desa, ini tuh kota, ini tuh pantai. Nah itu bayang saya besok akan sedikit mengalami sebuah kesulitan di situ. Kemudian ada lagi yaitu dalam materi-materinya sebelumnya ada sedikit kendala yaitu tentang minat anak. Apakah nanti itu anak itu akan tertarik dengan materi yang akan saya berikan, karena materinya ini kan tidak sesuatu hal yang gimana ya, nggak yang lucu, tapi kan ini kan sesuatu yang materi yang seperti apa ya, alam gitu kan. Jadi kemungkinan anak itu nanti bosen nggak ya, nanti tertarik nggak ya. Iya, betul. Saya harus membutuhkan sesuatu yang bisa mengangkat minat anak terhadap materi atau apa itu namanya, pembelajaran yang akan saya sampaikan. Baik. Berarti Bu Endang sudah mulai melirik nih dari sisi dari kesiapan belajar ya. Ini dari tadi Bu Endang mengatakan ada minat dan kurang berminat begitu. Dari kondisi kesiapan belajar nih, kita sudah naik ke kesiapan belajar anak nih. Ada nggak nih yang bisa digunakan, mungkin metode, strategi yang bisa Bu Endang gunakan untuk mengantisipasi hal tersebut nih?
Gini ya Bunda Susi, Ya. berhubung dengan kondisi murid saya itu yang beraneka ragam ya. Siap. Jadi dalam kelas A saya itu kan walaupun rentan umur mereka itu tidak terlalu jauh, Betul, tapi kemampuan mereka itu ternyata tidak sama. Jadi Ya. ada semacam ada yang dalam memahami sesuatu itu cepat menangkapnya, Iya, benar. ada yang sedang, ada juga yang agak kurang. Jadi di sini saya juga akan berusaha untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang dapat memfasilitasi keberagaman mereka. Nah, sehingga dalam hal ini nanti saya membuat rancangan bahwa saya akan membuat 3 kegiatan main yang insya Allah nanti bisa memfasilitasi mereka yang mungkin belajarnya bisa cepat, ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi itu yang saya siapkan. Baik. Bagus sekali ya Bu Endang. Bu Endang sudah bisa melihat terkait kesiapan siswanya. Kemudian Bu Endang sudah menciptakan kegiatan yang itu mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi. Itu luar biasa sekali. Kemudian Bu, dalam kegiatan tentunya masih ada nih kesulitan anak, walaupun berdiferensiasi tentunya kita masih melihat anak-anak yang masih kesulitan menerima materi nih. Terus gimana nih, atau bantuan semacam apa nih yang bisa Bu Endang lakukan untuk mengantisipasi atau memberikan penguat bagi anak-anak yang masih kurang bisa menerima materi tersebut gitu? Untuk secara khusus untuk anak-anak yang masih masih mengalami kekurangan atau keterlambatan dalam pemahaman ya, nanti saya akan melakukan pendekatan secara individual. Jadi ketika anak nanti membutuhkan bantuan secara khusus, nanti saya bisa memberikan bantuan apabila anak itu memang membutuhkan. Tapi kalau anak memang bisa sendiri ya tetap saya dampingi. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak, sehingga anak nanti itu bisa terangsang pola pikirnya sehingga dapat menyelesaikan pelajaran atau materi yang baik. Saya pikir ini sebuah rencana yang hebat Bu Endang. Yang ingin saya tanyakan kembali nih, sampai saat ini nih untuk kegiatan minggu depan gitu, adakah kekurangan atau kelengkapan yang masih kurang atau kita masih perlu disempurnakan nih gitu? Kira-kira masih ada nggak nih? Kalau sementara ini masih mungkin dari segi RPP ya, saya masih memilah-milah nanti kegiatan mana yang kira-kira itu pas untuk memfasilitasi keberagaman anak tersebut. Kemudian masih memilih-milih juga media nanti. Media apa sih yang nanti kira-kira itu cocok, menarik dan pas untuk saya berikan kepada anak. Baik. Terus kira-kira kapan nih rencana Bu Endang untuk melengkapi nih? Wah, harus secepatnya atau harus bagaimana gitu? Gimana nih? Sih. Kalau untuk RPP insya Allah hari ini akan segera saya eksekusi. Kalau untuk media nanti kita sambil lihat sana lihat sini, nanti kita sambil diutak-atik. Insya Allah minggu-minggu ini kita siapkan untuk medianya sehingga nanti pada saat minggu depan kita sudah melaksanakan pembelajaran ini sudah siap semuanya. Baik. Kira-kira nih, kayaknya butuh support gitu ya, butuh support teman nih. Siapa nih menurut Bu Endang yang bisa mensupport atau teman yang bisa membantu nih untuk membuat kegiatan Bu Endang ini lebih luar biasa gitu? Kalau support pasti ya khususnya. Apalagi kita ini dari kelompok A yang saya ampu ini kan ada 4 kelas ya. Jadi nanti dengan kolaborasi dengan teman sejawat itu kita bisa menemukan sebuah ide-ide mungkin yang nggak terpikir itu ternyata iya. Nah nanti itu kolaborasi dengan teman sejawat yang satu kelompok A ini nanti baik. Dari obrolan kita yang panjang Bu Endang sudah bercerita tentang strategi, tentang persiapan, terus dari kesemuanya itu nih, dalam hati kecil Bu Endang nih, sesuai dengan tujuan kita supervisi itu kan mengatakan bahwa kita bertujuan meningkatkan kompetensi begitu. Dari hati kecilnya Bu Endang ini sebenarnya apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Endang sendiri terkait dengan rencana yang luar biasa itu gitu? Kalau kompetensi ada 2 yang yang ingin saya
kembangkan. Yang tentunya yang pertama yaitu kompetensi individu, profesional dan pedagogi. Yang itu berkaitan dengan materi-materi yang akan saya berikan, sehingga materi itu bisa menarik dan pas untuk anak-anak. Kemudian juga bermakna dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi sosial emosional. Dari ini saya berharap bisa lebih mengontrol diri, mengontrol diri, lebih memahami anak, berempati pada anak, sehingga dalam belajar itu anak akan merasa nyaman, sehingga mereka itu bisa belajar dengan bahagia. Saya menangkap sesuatu yang luar biasa ya, Bu Endah ingin mengembangkan kemampuan mengajar, kaitannya dengan kompetensi pribadi, profesional, dan pedagogi. Saya juga menangkap kompetensi sosial yang ingin dikembangkan oleh Bu Endang nih, kaitannya dengan mengontrol emosi karena keberaneka-ragaman yang anak-anak yang dimiliki di kelas Bu Endang gitu. Kemudian apa nih, saya ingin mengulik lebih jauh nih, apa nih strategi yang bakal dilakukan untuk mensukseskan itu semua oleh Bu Endang? Kalau upaya ya, yang pastinya itu kalau saya melihat itu malah ke fokus cenderung ke media atau perangkat media yang akan kita berikan kepada anak, karena itu sangat pengaruhnya nanti sangat besar untuk hasil dari apa tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nanti selain dari kolaborasi dengan teman, nanti saya sedikit menggunakan teknologi atau metode ATM yang udah sih. Boleh. Kan karena banyak di YouTube itu atau di TikTok itu kita ATM amati, tiru dan modifikasi. Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, mana yang bisa kita ambil nanti insya Allah akan saya terapkan dalam pembelajaran kali ini. Luar biasa. Terus ngomong-ngomong nih kaitannya dengan sosial emosional, saya mencoba menggarisbawahi bahwa Bu Endang sudah bagus sekali dalam mengakomodir keberagaman anak yang ada di kelas Bu Endang. Kemudian saya juga melihat ada diferensiasi konten ya, di situ Bu Endang menggunakan beberapa materi untuk memahamkan terkait pedesaan. Kemudian pastinya Bu Endang juga nantinya akan melihat prosesnya anak berproses dalam berkegiatan dan diferensial produk, dan ini sudah lengkap sekali karena pasti dengan adanya 3 kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Endang akan menghasilkan produk yang berbeda-beda begitu. Ini adalah rencana yang luar biasa Bu Endang, dan tentunya akan kita lihat, akan saya saksikan, akan saya observasi ada kegiatan observasi begitu ya Bu Endang, dan tentunya kembali kita akan mengobrol kembali pada kegiatan pasca observasi untuk melihat apa yang sudah dilakukan, kemudian rencana jangka panjang apa yang bisa dilakukan oleh Bunda Endang. Terima kasih Bunda Endang, semoga diberi kelancaran pada proses observasinya, dan saya siap membantu untuk kesuksesan Bu Endang. Terima kasih ya Bunda Susi atas waktunya. Siap. Semoga nanti dalam pembelajaran akan berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya rancang. Siap, tetap semangat Bu Endang, dan saya kira cukup sekian ya Bu Endang, dan segera kita akhiri. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Dasi. Terima kasih. Demikianlah proses pasca observasi yang saya lakukan kepada rekan saya, dan kita akan segera melakukan kegiatan observasi pada minggu depan. Bunda mau salam dulu, siapa yang paling pintar jawab salamnya ya.
belajar tentang pedesaan. Apa, Dek? Pedesaan. Ya, karena kita itu tinggalnya di pedesaan. Ada teman-teman kita itu yang rumahnya itu tinggalnya nggak di pedesaan. Kita mau menggambar. Gambar monyet. Gambar monyet. Gambar Apa ini? Gunung. Gambar monyet. Di desa biasanya kita melihat apa, Dek, di sana itu? Seperti ini apa? Gunung. Kalau di tempat kita gunung apa namanya? Rumahnya Mas Hanan itu ada di pedesaan. Duduk Islami. Oke. Belajarnya ada 3 hari ini. Ada 3 bermain ya hari ini ya. 1. Tetet. Apa ini? Kertas. Kertasnya warna apa? Biru. Terus? Apa ini? Wah, Pak Tani. Ini nanti nempelnya nggak tidur, tapi berdiri. Nempel seperti ini. Nanti ada tulisannya seperti ini. Pak Tani, tulisannya mana ya? Iya, nanti ditempel deh. Ditempel. Ini huruf apa? Yo, Bunda tempel dulu satu-satu, nanti anak-anak mengikuti ya. Gini ya. Motivo. Nanti kayak gini. Nanti tulisannya Pak Taninya di bawah. Pak Taninya Yo, bareng-bareng. P. Dikasih lem. Ayo Mas Kale. P. Nah, terus kita cari lagi. Coba siapa tahu ini huruf apa? Apa coba namanya? Aku loh iya. P digabung A, dibaca pa. Ini apa? K. Pintar Mbak Bella. Siapa yang namanya pakai K? Aku. Oh iya, Kevan, karena ya. Nah, P, A, K dibaca pak. Yo, satu-satu. P, A, K dibaca pak. Nah, ini coba kayak pedang. Apa bacanya? T. Nah, nih. Ini ya, dikasih jarak ya. Jangan ini dikasih bolongan, dikasih jarak. Ini apa? Ini apa? Siapa yang tahu? N. Kalau dibalik betul. Kalau kayak gini N. Satu lagi. Oh ya, kayak namanya Ainun. Nah, satu lagi tergampang. Ada Naruto loh. Ada Naruto-nya. Nah, Kalau sudah seperti ini, terus Pak Taninya ditempel di atasnya ya, ininya. Oke, Kale. Jangan semuanya, tapi cuma ini yang kecil ini yang dilem. Masa sepi banget. Ini. Terus kayak gini. Nah, ini loh. Lah, bagus tidak? Nah, nanti berdiri kayak gini. Bunda kan yang lainnya kayak gini. Nanti anak-anak lakukan seperti ini. Bisa? Bisa. Oke. Tugas yang kedua. Pak Tani itu tadi bercocok tanam menghasilkan banyak apa? Sayuran. Ada sayuran apa tadi? Dia juga punya loh. Nah, apa ini? Apa ini? Wortel. Merah merah. Apa namanya? Siapa suka tomat? Apa? Namanya apa? Oh, nggak suka jeruk. Ada satu lagi yang apa? Nah, apa ini? Aku suka kacang panjang. Kacang panjang. Ini bisa dibuat sayur.
ini adalah yang di desa itu biasanya di pedesaan itu biasanya ada adat yang namanya ngerti desa. Itu adalah wujud rasa bersyukur warga desa karena sudah panen. Dengan membuat apa ini namanya, membuat gulung. Gulung ini isinya api, tapi isinya sayur. Nah, sudah di kelompoknya masing-masing. Silakan bekerja. Selamat bekerja, Nenek. Oh ya, pintar Mas Rena. Iya, sip. Pintar. Mas Hanan bikin apa, Dek? Rumah. Oh, rumah. Rumahnya besar apa kecil? Besar. Sekali. Hewannya banyak. Oh, rumahnya banyak. Iya, ini boleh. Kamu Hewannya punya peternakan ya? aku orangnya. Oh, orangnya. Ya, apa perasaan udah Oh iya, tinggi. wah, kalau Mas Kevin punya peternakan ya. Ya, kan perasaan. Oh iya, benar ya. Nanti bisa dijual ya. Oke, lanjutkan. Kelompok sini sudah belum? Mbak Elisa. Ini ngomong. Ada yang nggak kebagian? Ya, Mbak Ainun gantian ya. Boleh memilih semua. Nanti Mbak Ainun gantian temannya yang memilih. Memilih uangnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa, gantian. Ini apa namanya? Boleh disusun. Mau apanya dulu? Oke, lanjut ya anak-anak ya. Bunda mau lihat temannya yang di sini. Ayo Aa, ayo Aa, kamu bikin apa? Yo, kamu bikin apa ini? Oke, pintar Mbak Jasmine. Nanti terus dilem ya. Dilem. Kacang panjangnya di paling apa tadi? Paling bawah. Bulat-bulat. Ayo ready? Senang tidak hari ini anak-anak belajarnya? Senang. Capek tidak? Enggak. Oh, ada yang capek, ada yang enggak. Tadi anak-anak sudah belajar, sudah istirahat. Nah, sekarang waktunya anak-anak kita mau lihat kembali. Tadi anak-anak sudah belajar apa ya? Ya, tugas yang 1 tadi membuat Pak Tani. Kemudian yang kedua bikin apa? Gunung. Gunungnya besar sekali. Ini coba kita lihat. Wah, sudah penuh belum? Udah. Udah. Ini adalah gunungnya. Oh, tapi masih ada putih-putih. Oh, nggak apa-apa ya, udah bagus sekali. Yang paling atas sendiri gambar apa itu? Bentuk apa, Dek? Wortel. Wortel. Kan bikin ininya? Tidak. Alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah bisa semua. Terus bermain yang ketiga tadi membuat apa? Oh, bikin kandang. Atau ya. kayaknya tadi Mas Renan bikin apa? Peternakannya. Peternakan hewan. Oh, gitu tadi. Bermain kita pada hari ini dengan tema pedesaan. Alhamdulillah. Nah, hari sudah siang anak-anak, sudah waktunya kita pulang, sudah waktunya kita selesai belajar. Kita doa